Halo Sobat Siberda semuanya, pada episode kali ini kita lagi ada special edition yang kebetulan kita lagi kolaborasi ini dengan Himo Kabupaten Tuban. Oke, sebelumnya, kenalkan aku Rekzi Kramatu Syarin dari SMA Negeri 2 Tuban sebagai host. Dan aku Fulhansa dari SMA 1 Tuban sebagai host. Dan tentunya kita harus kenalan nih dengan bintang tamu spesial kita. Boleh dong sapa dulu teman-teman di rumah. Halo, kenalkan nama saya Muhammad Sita Malik Ibrahim dari SMA Negeri 5 Tuban. Saya Bunga Unggul Kemalazari dari SMA Negeri 3 Tuban. Oke, ada Kak Bunga dan Kak Sultan. Jadi pada hari ini kebetulan kita bakalan bahas jadi ketua OSIS. Ngapain aja sih? Wah, kira-kira ngapain aja ya, Rek? Kita pasti bakal tahu nih setelah ini. Tapi, Siberda Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, Ramakat. Oke, langsung aja nih Fula. Kita kan udah tahu nih nama dari Kak Sultan dan Kak Bunga. Kak Sultan nih pertama. Oke, Kak Sultan boleh diceritain dulu nih gimana keseharian dailynya apa, terus Kalau habis sekolah biasanya isi waktu luang tuh berolahraga atau enggak misalkan itu mengikuti bimbel juga. Oh, juga bimbel juga ya? Ikut bimbel. Jadwalnya padat ya teman-teman. Udah ketua OSIS, terus ada jangan lupa olahraga ya. Penting buat kesehatan. Padahal tuh kalau misal kita ikut organisasi di sekolah itu kan udah full banget Full ya jadwalnya. banget. Ini masih ditambahin lagi dengan bimbel. Kalau Bunga sendiri gimana nih? Ya hampir sama kayak Sultan, cuman saya jarang olahraganya di hari Sabtu itu aja. Kalau boleh tahu nih, motivasi kalian jadi ketua OSIS itu apa sih? Karena kan kalau kita sendiri orang awam nih lihat kayak ih ketua OSIS tuh bebannya berat banget, belum lagi kita dapet cacian dari banyak orang kalau misalkan ternyata event yang kita lakukan itu nggak sesuai sama yang mereka inginkan. Motivasi kalian apa? Kalau dari saya, yang pertama saya ingin melatih jiwa kepemimpinan ya. Karena itu sangat penting untuk kedepannya. Dan juga jadi ketua OSIS itu kita banyak dapat hal baru lah, seperti melatih public speaking, terus komunikasi dengan anggota dan lain-lain. Ya kalau dari aku sendiri itu pastinya pengalaman yang paling aku pengen gali gitu buat kedepannya. Soalnya tergantung juga sama cita-cita apa yang saya cita-citakan, jadi mental itu yang perlu kita asah. Ngomong-ngomong soal mental nih Fula ya, kita kan pasti tahu Kak, mental itu nggak bisa dibentuk secara cepat, secara instan, harus ada pengalaman dan lain-lain. Mau tahu dong proses gimana awal ketua OSIS itu gimana, terus masuk ke HIMO itu bagaimana, coba boleh biar teman-teman juga tahu di dulu. Saat kelas 10 itu dulu saya melihat ketertarikan ya, ketika melihat kinerja ketua OSIS yang masa jabatan dulu. Nah, karena ketertarikan itu saya ingin melanjutkan kinerja dari ketua OSIS itu, dan saya juga ingin mencari pengalaman yang baru yang belum pernah saya lakukan ya, betul. Nah, saat kelas 11 ini alhamdulillah saya dapat kesempatan. Saya ternyata dipilih menjadi kandidat ketua OSIS. Nah, kesempatan ini nggak akan saya sia-siakan kan, dan saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara ya mengambil banyak suara ataupun membuat visi misi yang mungkin banyak ingin meminat saya gitu. Nah, alhamdulillahnya bisa terpilih jadi ketua OSIS. Berarti waktu kelas 10-nya nggak jadi OSIS ya? Belum ya? Sudah jadi ketua OSIS. Nah, sudah jadi OSIS maksudnya. Nah, karena itu saya melihat kinerja dari ketua OSIS yang dulu, jadi saya memikirkan keinginan. Kalau Bunga sendiri? Kalau saya sendiri, saya udah masuk OSIS dari kelas SMP, dari kelas 7. Terus kelas 8-nya saya juga jadi ketua OSIS, jadi masuk SMA lagi. Sudah biasa lah teman-teman. Melanjutkan ya? Melanjutkan, kalau nggak dilanjutkan juga sia-sia juga kan. Pengen tahu gimana sih tantangan di SMA, apakah beda dari SMP kan juga. Jadi waktu kelas 7 saya jadi anggota, kelas 8 jadi ketos, kelas 9 udah reor. Kelas 10 jadi anggota, jadi kelas 11 jadi ketos lagi. Ini prosesnya panjang banget ya Fula. Mungkin kalau dari Bunga ini sendiri definisinya tuh relevan sama itu
kata-kata kalau misal kita sekalian nyebur di air tuh sekalian basah semua jadi setengah-setengah. Kalau untuk job desk utama kalian nih sebagai ketua OSIS itu ngapain aja, sedangkan di samping kalian sendiri itu status kalian tuh masih menjadi siswa nih? Ya. Kalau dari aku pastinya job desk-nya bukan hanya di tentang OSIS-nya saja, tapi juga kayak kita juga mempertimbangkan dari diri kita sendiri, terus pastinya untuk kinerja kita juga dilihat sama orang lain, warga, sekolah juga kan. Jadi gimana ya, kalau sama teman-teman sih kita juga harus bisa jadi contoh buat teman-teman. Jadi tugasnya bukan hanya di organisasi aja, jadi contoh teman-teman yang lain. Kemudian kita juga harus mengajarkan kepada adik-adik OSIS kita sendiri seperti itu. Kalau dari Sultan nih gimana nih? Kalau dari saya, ketua OSIS itu bukan hanya soal jabatan nih. Karena ahli ada yang bilang, berpendapat bahwa seseorang yang memiliki jabatan itu akan cenderung sewenang-wenang. Nah, maka dari itu ketua OSIS itu bukan hanya soal jabatan, tapi ketua OSIS itu memiliki job desk utamanya, yaitu sebagai pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, seperti itu. Oke, selain menjadi ketua OSIS kan ya, pasti kan kalian juga tetap memperdulikan image personal branding. Nah, tentunya nih, kalaupun kalian kan sudah berani to be brave menjadi ketua OSIS, dari kandidat, dari prosesnya pemilihan suara, kalaupun nih, kalian ada kepikiran nggak sih kalau nanti aku gagal, aku gimana ya? Ada nggak? Pernah terbesit nggak seperti itu? Pernah. Pastinya pernah. Cuman yang namanya orang kan perasaan itu juga sering muncul gitu kan, sebelum hari H, sebelum acara dimulai. Padahal kita sendiri juga udah menyiapkan mulai beberapa bulan sebelumnya kan. Jauh ya? Iya. Kalau masalah proker kan juga udah ada rincian prokernya mau dilaksanakan kapan gitu. Jadi pasti merasa gagal itu, kalau merasa gagal sih enggak, cuman kalau takut kegagalan itu ada yang kurang atau apa gitu. Jadi kalau menurutku kita jadi ketua OSIS ya janganlah mikir kayak aduh acara aku gagal nih, gimana ya nanti ke depannya event selanjutnya bagaimana. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena hal itu bisa memunculkan bahwa kita nggak percaya diri. Iya, betul. Jadi kita kerjakan ya, mungkin memang nggak semua nggak seperti harapan kita, tapi kita bisa improve ya. Karena kalau buat aku sendiri nih ya, kan sama-sama anak organisasi, bener banget nih katanya Sultan tadi, kalau leadership itu bukan hanya dilihat dari jabatannya aja, tapi bagaimana dia berdampak dengan lingkungan sekitarnya. Lalu menurut kalian nih, setelah kalian masuk menjadi ketua OSIS, masuk dalam sebuah organisasi, hal baru apa sih yang kalian ketemui dalam organisasi itu sendiri? Kalau hal baru itu pasti banyak ya. Tapi menurutku salah satu hal yang paling penting untuk kedepannya itu memimpin sebuah rapat organisasi. Karena hal itu saya itu jadi ingin belajar lah bagaimana cara komunikasi yang baik, public speaking yang baik, atau memberi informasi yang baik kepada anggota. Nah, itu kan nanti akan menjadi bekal saya untuk kedepannya. Mungkin yang disampaikan Sultan untuk diri sendiri. Nah, untuk teman-teman itu kita juga menemukan berbagai sifat anggota ya, betul. Yang berbeda-beda. Jadi itu menjadi tantangan kita tersendiri bagaimana caranya mengajak mereka untuk bergabung di organisasi dengan baik dan sesuai apa yang telah kita tujuan kita biar bisa tercapai gitu. Keren banget gak sih Zi? Padahal dari organisasi itu kan banyak kepala, tentunya pasti banyak pikiran juga, tapi ketua OSIS ini sendiri dituntut untuk bisa menyatukan dari banyaknya pikiran itu sendiri. Tapi juga pengen tahu nggak sih Full, maksudnya dari banyaknya masing-masing orang nih sifatnya gimana, terus pasti ada yang kayak aku males nih kumpul, pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Atau mungkin menghadapi orang yang tiba-tiba berhenti di tengah jabatan kalian gitu. Itu gimana? Cara kalian nge-treat buat organisasi dari mulai anaknya, situasinya tuh gimana? Mau dari siapa dulu? Mungkin dari aku ya.
Kalau dari saya nge-treat ke anggota itu memperlakukan anggota tuh secara adil ya. Biar apa ya, anggota itu merasa nyaman saat di organisasi, merasa dibutuhkan dan tidak merasa dibeda-bedakan. Iya. Apalagi biasanya kan kelas 11 sama kelas 10 itu kan beda ya. Ya. Jadi kayak kelas 11 kan udah pernah jadi OSIS, dan kelas 10 kan baru masuk. Nah itu kita jangan pernah membedakan antara Betul. kelas 11 dan kelas 10. Kalau mungkin senioritas nih, kita Iya. sekarang bahas tentang senioritas, ngomongin tentang kakak kelas sama adik kelas. Kalau menurut kalian sendiri sebagai ketua OSIS, senioritas itu menurut kalian penting nggak sih dalam organisasi, atau mungkin dibutuhkan, atau itu justru bisa merusak hubungan organisasi kalian? Kalau menurutku itu malah merusak, karena kita namanya organisasi itu kan satu kesatuan ya. Jadi nggak boleh ada perbedaan antara aku seniormu jadi kamu harus nurut sama aku, itu jangan. Yang penting kerjanya itu udah sesuai tugas. Terus yang kakak kelas juga harus mengayomi adiknya, dan adiknya juga jangan lupa menghargai kakak kelasnya. Toleransi ya Fula berarti. Kan juga saling belajar bersama. Iya. Saling belajar. Pasti juga ada nih suka dukanya. Pengen tahu sekalian? Suka dukanya pasti dari masalah OSIS sendiri juga ada, dari anggota ke kita, maksudnya ke ketosnya Iya. juga ada. Terus sempat pernah ini apa namanya, cerita dikit ya, Ya cerita dikit ya teman-teman. Nih teman-teman ya. Kita ada cerita dikit. ada mungkin kurang tahu sih ini cuman dari SMA aku atau dari SMA lain juga gitu. Cuman ada anak yang dia sakit berat, jadi harus keluar dari jabatannya. Iya. Nah itu kan juga pilihan yang sangat susah bagiku. Soalnya nggak mungkin kan kita udah dilantik, udah diklat, udah segala macam, udah ngejalanin beberapa proker itu udah berjalan, kok tiba-tiba di tengah perjalanan dia mau mengajukan diri untuk mundur dari OSIS. Nah itu pastinya aku sempat mikir beberapa bulan, itu baru aku bilang ke pembina kalau gini, dan itu kan karena sakit juga kan. Jadi kalau dipaksakan, lagian OSIS kalau kerja, kalau udah ada event juga sampai sore, sampai malam gitu pasti. Terus jadi ya udahlah, kalau memang diizinkan sama pembina buat keluar dari OSIS, ya saya nggak masalah. Tapi tetap dari saya sendiri juga harus ada penggantinya untuk masuk di OSIS lagi gitu. Jadi itu duka dari OSISku sendiri itu. Kalau dari luar nyangkut ke teman-teman, mungkin itu masalah kayak event-event, dia kayak kenapa sih eventnya itu lomba-lombanya gini gitu. Tapi yang namanya semua kan juga ada porsinya, ada Pertimbangannya masing-masing. Kalau ngadain lomba ini resikonya seperti apa, itu kan juga udah kita pikirkan terlebih dahulu. Tapi namanya orang bercemooh, ada supporting, ada iya, judging. ada cacian, ada yang support, bagus kok lombanya ini gitu. Ada juga ada yang waduh lombanya itu mulu gitu. Tapi itu justru udah kayak makanan kita sehari-hari Iya. nggak Iya, sih? makanan Kayak kita gitu. sehari-hari. Risiko kita sambil. Iya. Kalau mungkin itu tadi suka dukanya permasalahannya yang ada dalam organisasi. Tapi kalau mungkin dalam akademik nih, kan pastinya sering meninggalkan kelas, kemudian Nilai ya Fulia nanti Iya, ya, jatuhnya ke betul. nilai itu. Benar. kemudian rapat juga sampai malam. Kalau kalian sendiri, apa itu sangat berpengaruh sama nilai akademik kalian, atau ya udah biasa aja gitu? Pengaruh gak sih Tan? Kalau menurutku enggak sih. Soalnya Enggak ya, soalnya kan kita bisa mencari cara untuk mengatasi masalah itu ya. Seperti kita ya ikut bimbel tadi, ikut bimbel terus meluangkan waktu di rumah buat belajar, atau bisa tanya ke teman yang misalkan tadi kita tidak tahu pelajarannya yang tidak kita ikuti. Mungkin itu. Dari Bunga gimana? Kalau dari aku berpengaruh sih, tapi tergantung guru kita bagaimana dalam menyikapi. Kalau misal kita sering dispen kan, Iya, ada yang iya nggak apa-apa, mau ada event apa, ada yang bilang gitu. Tapi ada juga kok dispen mulu. Pasti ada yang toleransi juga, ada Iya. yang pro kontra itu pasti ada ya. Pro kontra pasti ada, tapi alhamdulillahnya yang namanya nilai akademik ya seimbang lah antara keorganisasian sama nilai akademik. Cuman ya itu tadi kita agak telat dikit untuk ngejar materi. Ada Jadi, ekstranya iya, gitulah ya. iya. Kita harus
ngejar sama teman-teman juga. Karena mungkin juga kembali status kita sebagai siswa ya, jadi Iya, harus jangan- tetap bisa memposisikan diri antara menjadi OSIS, ketua OSIS ataupun menjadi seorang siswa di sekolah.